mengetahui dan juga mengulas sidang tuntutan para terdakwa perintangan penyidikan pada Jumat pekan lalu. Kami saat ini sudah bergabung bersama dengan penasihat ahli Kapolri, ada Irjen Pol Arianto Sutadi dan juga kuasa hukum Irfan Widianto, Ripat Seni Kentara bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-Bapak, Pak Arianto dan juga Pak Ripat. Baik. Baik, kita akan ke Pak Ripat terlebih dahulu. Kita ketahui klien Anda ini dituntut 1 tahun penjara. Apa tanggapan Anda, Pak Ripat? Ya, jadi kami berpikir ya bahwa penuntut umum ini seperti sudah terdesak ya. Tidak ada pilihan lain karena harus menuntut. Seperti kita ketahui bahwa penuntut umum ini kan menuntut untuk keadilan ya. Bukan menuntut untuk menghukum. Seharusnya dengan fakta persidangan yang ada tuntutannya adalah bebas. Tapi ya kita hargai lah, walaupun tidak mencerminkan keadilan, tapi kita hargai. Karena begini, karena pasal yang dituntut adalah pasal 49 Junto 3 Undang-Undang ITE, Junto 55 KUHP. Pasal 33 itu pada intinya, isinya adalah dengan cara apapun membuat sistem elektronik terganggu. Ya, dan pasal 55 KUHP itu terkait dengan penyertaannya. Artinya dianggap ada kerjasama. Sistem yang terganggu ini bagaimana bisa mau dianggap sistem terganggu, sedangkan Irfan itu diperintah untuk mengganti DVR CCTV. Dia memanggil teknisi CCTV untuk mengganti supaya sistemnya tidak terganggu, supaya tidak rusak. Dan kenapa diganti? Supaya yang lama bisa digunakan sebagai barang bukti dan yang baru bisa digunakan, bisa berfungsi sebagaimana mestinya, tetap merekam, tetap menyimpan data. Dan untuk penyertaan, bagaimana kita mau kaitkan dengan penyertaan? Karena tidak ada koordinasi, tidak ada rencana, dan tidak ada kerjasama apapun. Irfan diperintah, setelah diperintah langsung diserahkan, tidak sempat dibuka itu plastik. Tidak sempat dibuka, langsung diserahkan, sudah dia tidak tahu menahu apapun kejadian. Dan DVR CCTV itu sudah sampai ke tangan penyidik. Sudah sampai ke tangan penyidik, pertanyaannya, kelalaiannya penyidik yang mengeluarkan barang yang akan dijadikan barang bukti itu sudah jadi kewenangannya penyidik, dikeluarkan, yang salah malah klien kami. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Yang seharusnya kami berpikir bahwa kalau kita bicara surat perintah dan sebagainya, kesalahan prosedur, itu kita selesaikan di sidang kode etik, bukan di pidana. Tapi karena memang sudah tanggung gitu ya, sudah terpaksa harus berlanjut ya sudah gitu loh. Kita hargai aja bahwa memang penuntut umum menuntut dengan tidak mencerminkan keadilan. Baik, Pak Ripat, Anda menilai artinya ini seharusnya hanya diberikan sidang kode etik di internal Polri saja, tidak mesti dipidana. Namun kita akan simak lagi Pak Ripat, ini kami putarkan kembali poin pemberat tuntutan jaksa terhadap klien Anda berikut ini. Menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Irfan Widianto, SH, SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Ya, tadi kita sudah dengarkan dari poin-poin JPU, Irfan disebut sebagai perwira Polri yang seharusnya memiliki pengetahuan lebih terkait dengan tugas dan juga kewenangan dalam kegiatan penyidikan dan juga tindakan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan proses penyidikan dengan tindak pidana. Adakah bantahan yang akan Anda sampaikan, Pak Ripat? Iya. Sekarang mau sepinter apapun, mau paling pinter dari semua angkatan, namanya komandan. Ini Kaden A, Kepala Detasemen, Paminal. Ini polisinya polisi ini yang perintah. Bagaimana seorang Adi Makayasa ini berpikir bahwa perintahnya salah, ini tidak sesuai prosedur. Sedangkan di surat perintah yang dari Agus Nurpatria itu tertulis dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan satker-satker di bawahnya. Sudah jelas Barreskrim kan di Reskrim berkoordinasi dan membantu dalam pengumpulan barang bukti. Jadi kita jangan
mengada-ngada membuat bahwa ini tidak sesuai ini dan lain-lain gitu loh. Jangan karena tekanan publik akhirnya harus seperti ini. Harusnya publik diedukasi, disampaikan bahwa memang skemanya seperti ini, memang aturannya begini. Jadi kami juga sangat menyayangkan ya. Tapi kami hargailah, nggak apa-apa. Nanti kami pada pembelaan hari ini kami akan jelaskan, kami akan tunjukkan bahwa memang klien kami ini tidak bersalah. Baik, Secara berarti pidana. nanti akan disiapkan poin-poinnya yang akan membuktikan ataupun membantu meringankan tuntutan yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum. Dari Paripad kita akan ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kan hukuman yang, ataupun tuntutan yang diberikan oleh JPU bervariasi, mulai dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun penjara bagi masing-masing terdakwa. Anda melihatnya bagaimana, Pak Arianto? Kalau saya melihatnya begini ya Pak ya, ini persidangan nih mau tuntutan, mau dakwaan dan sebagainya itu adalah dari suatu proses ya, proses untuk menegakkan hukum, di mana penegakan hukum itu tujuannya kan paling tidak itu ada 3 ya, untuk kepastian hukum, artinya itu kalau orang yang salah ya dihukum kan gitu kan, tapi harus dibuktikan dulu kesalahannya gitu, itu baru tegaklah kepastian hukum. Yang kedua keadilan hukum, yang salah besar ya dihukum berat, yang tidak salah ya dibebaskan, yang salah ringan ya ringan tuntutannya kan gitu. Dan yang ketiga ada manfaat. Hukuman itu nanti gunanya untuk memperbaiki orang-orang yang dianggap tidak bagus itu tadi, sehingga nanti perlu dikasih pembinaan kan gitu bunyinya gitu. Nah sekarang kalau kita melihat dari kasus ini, saya mulai dari awal sampai terakhir itu. Kalau untuk pokok perkaranya perencanaan pembunuhan direncanakan sampai 338 Piungto 5556 itu saya nggak komentar karena itu sampai sekarang nggak jelas itu apa pokok duduk persoalannya. Tapi kalau untuk obstruction of justice ini dari persidangan dari awal sampai terakhir, saya kok melihat ya bahwa ini orang-orang yang masuk obstruction of justice ini gitu, itu kayaknya nggak ada unsur kesengajaannya itu gitu. Pak Sambo sendiri kan mengatakan mereka itu nggak ngerti apa-apa, saya yang nyuruh gitu. Satu gitu ya, sehingga saya yakin bahwa mereka itu tidak tahu dan mereka berbuat bukan bermaksud untuk merintangi penyidikan. Masalahnya apa? Mereka sendiri kan ini yang disuruh tuh nggak ngerti penyidikannya kayak apa, kemudian mau diarahkan kemana nggak ngerti. Yang mereka terima adalah seperti contoh Hendra, amankan. Waktu diamankan itu kan posisinya masih nggak tahu tuh skenario yang mana gitu ya. Dia kerjakan, dia nyuruh pada anggotanya gitu. Kemudian itu suruh amankan, suruh mau ganti, suruh anu dan sebagainya itu. Di dalam Undang-Undang ITE itu ya, kan itu jaksa menyatakan bahwa itu salah, wah itu mengganggu sistem komunikasi. Tapi kemarin salah satu daripada ahli komunikasi itu, mereka merusak komunikasi itu tidak dalam rangka merusak sistem komunikasi. Mereka hanya berusaha melaksanakan perintah apa yang dilaksanakan oleh pimpinannya, kemudian ternyata perintah itu adalah untuk dalam rangka menghalang-halangi penyidikan, kan begitu jadi. Jadi kalau saya melihat dari ini ya, dari pertama sampai terakhir itu, untuk kasus obstruction of justice ini sudah terang benderang kelihatannya itu ya. Bahwa mereka itu melakukan Anda menilai Pak Arianto bahwa dalam penyidikan kasus ini untuk beberapa pasal, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini masih belum begitu jelas untuk dapat dibuktikan, sehingga hukumannya ini pun nampaknya Anda juga tidak setuju ya dengan masing-masing yang diberikan kepada terdakwa ini.